Ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh KWJ Maranatha GKJ Sambangan Kratenan. Mari sebelum kita lanjut, kita akan buka dulu dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu telah menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersaat teduh bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar saat ini kami boleh betul-betul menyediakan waktu bersama Tuhan, dan kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema saat teduh pada malam hari ini adalah pengampunan yang mendamaikan. Ketika Sokreak Sahim masih berusia 14 tahun, ia menyaksikan sendiri bagaimana tentara Khmer Merah Kamboja membantai seluruh keluarganya pada tahun 1977. Sokreaksa tidak dapat melupakan malapetaka yang menimpa keluarganya. Selalu terbayang di depan matanya. Bertahun-tahun ia menyimpan dendam dan sakit hati berkepanjangan sepanjang hidupnya. Ia sama sekali tidak dapat menerima pembunuhan keji yang menimpa keluarganya itu. Tetapi entah bagaimana ketika Sokreaksa mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal makna sesama manusia, hatinya perlahan mulai berubah. Dendam yang membara mulai surut, sakit hati yang tersimpan sekian lama mulai memudar. Ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Sokreaksa mencari para pembunuh keluarganya. Bukan untuk membalas dendam, tetapi justru datang untuk memaafkan mereka, sekaligus mengampuni para pembunuhnya ini. Sama halnya yang dialami Nelson Mandela asal Afrika Selatan ketika di dalam penjara. Sipir penjara sering menyiksa dirinya. Bahkan yang tak akan dilupakan Mandela ketika ia disiksa dengan cara digantung terbalik sambil dikencingi oleh sipir tersebut. Mandela menyimpan perkara ini di dalam hatinya. Tetapi ketika Mandela dibebaskan dan kemudian terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, maka ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir penjara yang sering menyiksanya tersebut dan membawanya ke hadapan Mandela. Sipir tersebut sangat ketakutan. Ia berpikir Mandela akan membalas dendam dengan menghukum balik dirinya. Tetapi apa yang terjadi tidak demikian. Dengan tulus Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara tersebut. Ia memeluk sipir tersebut sambil berkata, "Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sokreaksa dan Nelson Mandela adalah dua contoh bagaimana pengampunan itu dilakukan. Mengampuni memang bukanlah hal yang mudah, tetapi dua tokoh tadi, Sokreaksa dan Nelson Mandela, telah membuktikan bahwa dia bisa melakukan tindakan besar itu. Dan itu membuatnya menjadi damai. Tentunya masih banyak contoh lain, orang-orang yang bisa melakukan pengampunan walaupun mengalami masalah yang begitu berat, walaupun mengalami sakit hati yang luar biasa. Dan
Kenapa harus mengampuni? Karena kita telah menerima pengampunan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Pengampunan yang kita terima adalah pengampunan yang mahal, yaitu oleh darah Kristus di kayu salib. Tetapi mengapa masih ada orang yang tidak mau mengampuni? Masih ada orang yang mengeraskan hati, tidak mau memberi pengampunan kepada orang lain. Sementara kita menerima pengampunan itu secara cuma-cuma. Layakkah itu kita dilakukan oleh manusia? Saudara yang terkasih, ketika kita bisa mengampuni, maka hati kita merasa damai. Hati kita merasa tentram, merasa nyaman. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengampuni, kita merasa kita paling benar sendiri, maka sakit hati itu akan terus-menerus kita rasakan. Dendam, kemarahan menguasai hidup kita dan bahkan merenggut semua sukacita yang kita miliki. Dan itu sangat menyiksa. Ketika kita tidak bisa mengampuni, sama dengan kita menyimpan sampah di dalam tubuh kita. Dan sampah beracun itu akan menggerogoti hidup kita, membuat kita tidak bahagia, membuat kita kehilangan sukacita, bahkan membuat kita sakit. Tidak hanya hati kita, tetapi tubuh kita juga bisa merasakan sakit. Pengampunan selain mendamaikan diri kita sendiri, hati kita sendiri, juga pengampunan itu memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Allah yang Maha Kuasa, yang mau mengampuni manusia, maka pulihlah hubungan manusia dengan Allah yang tadinya terputus oleh dosa. Begitu juga pengampunan yang kita lakukan memulihkan hubungan kita dengan sesama kita, sekaligus juga mendamaikan hati kita maupun sesama kita. Dan pemulihan dan pengampunan itu berujung kepada penyelamatan. Tuhan Yesus bersabda, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Inilah mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Jika saya tidak dapat berkata dengan tulus, "Saya telah mengampuni Anda," maka saya tak berhak meminta Allah untuk mengampuni saya. Mari kita senantiasa mohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengampuni sesama kita, karena pengampunan itu mendamaikan. Ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Bernard Meltzer. Tuhan memberkati. Amin.